Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Semua orang Sumedang kok lo ya? Sudah ada ini. Jakarta Tanci baru keluar jam segini. Semangat atau enggak? Jawab yang keras, masih semangat atau tidak? Semangat. Jawab salamnya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وكرمينا وظهرنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama yang kita cintai, yang kita hormati, segenap daripada tokoh-tokoh setempat, wabil khusus berabnai Sayyiduna Muhammad yang hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini. Yang pertama ada Sayyid Al-Habib Reza bin Ahsan, dan juga ada saya punya adik Al-Habib Syaikhan bin Abdurrahman bin Jindan, dan juga seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh setempat, wabil khusus RT RW Lurah. Dan juga tidak lupa salam penghormatan kita berikan kepada aparatur pemerintah setempat, baik tingkat Polsek, baik tingkat Polres dan Polri, dan juga dari TNI, yang tiada lain mudah-mudahan di malam hari ini dijadikan malam kemenangan kita, malam kemenangannya umat Islam, malam keberkahannya umat Islam fi syahrullah, fi syahrul Rajab. Dan juga mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan di jalannya. Tidak keluar di bulan Rajab melainkan telah mendapatkan dambaan kita daripada baginda Sayyiduna Muhammad. Alhamdulillah, penuh anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah tempatkan kita di tempat dan barisan yang Allah pilih sebaik mungkin. Mengapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita lihat di luar sana, di jam ini, di waktu ini, di malam hari ini, banyak umat baginda Sayyiduna Muhammad yang masih menyalakai dirinya sendiri. Banyak umat Nabi Muhammad di luar sana sampai hari ini yang masih melukai hatinya Rasulullah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memilih kita duduk bersama-sama yang tiada lain untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab ini salah satu nama bulan Rajab adalah bulan pengampunan dan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, inna ar-rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahra ummati. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, dan tidak juga diajarkan oleh para alim ulama, wabil khusus diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, bahwa
Subhanahu wa taala. Sudah waktunya kita berdiri, membuka mata dan kembali kepada Nabi Muhammad. Karena kita tidur terlalu lama, melupakan Allah dan melupakan Nabi-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad, apa kita sadar? Kita diberikan kabar dengan peristiwa-peristiwa yang Nabi Muhammad lalui saat Isra Mi'rajnya. Wabil khusus di dalam riwayat diceritakan bagaimana Isra Mi'raj Rasulullah, diceritakan perjalanannya dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis sampai naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah saat Isra bepergian dari Baitul Haram menuju Baitul Maqdis itu dikejutkan dengan beberapa tragedi. Yang diantaranya disebutkan dalam riwayat, Rasulullah melihat gerombolan orang-orang yang kepalanya pecah lalu kembali lagi seperti semula. Saat kembali dengan semula, pecah lagi kepalanya. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril?" Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini adalah pemilik kepala yang mempunyai kepala, akan tetapi berat untuk melaksanakan sholat fardu." Ini di sini banyak nggak yang sering nggak sholat? Di Sumedang banyak yang nggak sering sholat? Banyak nggak? Wah, ini depan orang aja nggak ngaku, apalagi sama Allah. Banyak nggak yang nggak sholat? Kalau kita nggak tobat, nasib kita kayak bakal segini. Bakal kayak begini nasib kita. Karena sholat ini salah satu definisi keagamaan, definisi syariat Nabi. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Awwalu ma yuhasibu fi shalah, in qubilati shalah qubilatu jami'il a'mal, wa in ruddati shalah ruddatu jami'il a'mal." Yang pertama kali nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah menjelang. Yang dipertanyakan sholat kita, yang dipertanyakan sholat kita, mau RT, mau gubernur, mau presiden, semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sholat kita baik, lurus, maka semua amalan-amalan kita ikut lurus dan baik. Dan apabila kalau sholat kita rusak, hancur, maka semua amalan kita yang dikerjakan di luar sholat itu semua ikut hancur. Karena yang dilihat adalah sholat. Yang dipertanyakan sholat pertama kali. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan hal semacam ini. Apalagi kalau di kita ini sholat subuh yang paling berat. Ini kepala kayaknya isinya setan semua. Datang waktu subuh pura-pura gila, malam begadang. Dia udah tahu nih, masuk subuh tidur. Banyak nggak begini? Banyak nggak? Main game. Contoh, remaja sekarang tuh banyak yang begadang main game. Dari jam 8 malam ba'da isya sampai larut jam 3 udah tahu masuk subuh. Pura-pura gak lihat jam, tidur. Ada nggak? Ada yang gini? Ada. Yang bilang nggak ada? Ada. Apalagi sholat subuh, banyak kepalanya isian setan. Kenapa kau disebut isi setan? Karena Nabi Muhammad berkata, "Basyiril masya'ina fi dhulami masajidi min nuri tami yaumil qiyamah." Justru Rasulullah mengatakan, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang pergi dari rumah menuju masjid di waktu gelap hari, maka besok orang tersebut dibangkitkan di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Justru karena di sini itu ada ganjaran yang sangat besar, begitu pula dengan ujian yang sangat besar. Karena Nabi Muhammad berkata, "Huffat jannati bil maghar wa huffat nari bisyahwat." Surga ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak,
Jadi apabila kita menuju di jalan Allah, menuju di jalan Nabi Muhammad, banyak godaan cobaan. Karena semua sudah dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada untung, pasti ada rintangan. Di mana ada hadiah, pasti ada cobaan. Sehingga Nabi Muhammad berkata semacam itu, dan sebaliknya, wa huffat nari bisyahwat, dan neraka ini dikelilingi dengan hal-hal yang menurut kita ini enak. Maka disebut itu adalah nafas, hawa nafsu. Hawa nafsu. Makanya orang-orang sekarang banyak yang ngomong gak? Coba deh, mana yang muda-muda ini, yang kecil-kecil. Zaman sekarang ini Pak, banyak yang ngomong Pak. Coba tanya deh, sama anak-anak muda tanya. Kadang-kadang suka ada yang ngomong begini, yang halal sama yang haram, enakan yang haram, benar gak? Beli buah halal. Kadang-kadang sama nyolong di tempat orang, ada yang bilang anak muda sekarang lebih enakan nyolong. Itu ada yang bilang begitu. Kalau di sini nggak ada, alhamdulillah, berarti kampung kita kampung orang-orang baik. Tapi di luar banyak yang begini. Kok begitu ya? Jelas. Kalau saya sampaikan, orang lebih senang dengan kebaikan. Tak mungkin di negara kita, di wilayah kita lebih banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Gak mungkin orang-orang yang lalai dari sholatnya, gak mungkin orang lalai dari ibadahnya. Kalau seandainya di dalam ibadah tidak ada ujian dan tantangan. Betul? Betul. Lemes banget ini. Ini lemes ya? Enggak. Hah? Masih semangat apa enggak? Masih semangat. Ini harus semangat, harus kasih sholawat dulu. Ayo sholawat, atroh, siap, atroh. Ayo sholawat dulu biar semangat. Atroh, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashrihi. Lanjut. Semangat loh. Kemudian setelah Nabi Muhammad melihat peristiwa orang-orang memecahkan kepala, lalu Nabi Muhammad melihat ada tragedi yang lain. Di situ Nabi Muhammad melihat dengan begitu penakjuban, begitu gelisah, dan serta kaget Nabi Muhammad melihat ada gerombolan orang-orang. Di mana orang-orang ini di kubur dan duburnya ini kayak semacam dikasih tambalan. Terus ini gerombolan orang-orang ini memakan rumput seperti unta dan domba. Gak sampai di sana, selain dia memakan rumput, juga dia memakan daripada tanaman yang bernama
dhahari, dan juga ada satu lagi. Itu tanaman, dua tanaman ini dia disebut tanaman yang paling amat pahit, bahkan binatang pun tidak sanggup memakannya. Makan. Setelah dimakan, dilihat Nabi Muhammad gak selesai di sana. Dia pun melihat ada gerombolan orang-orang yang selain memakan tanaman pahit, juga dia memakan batu dari api neraka jahanam. Ditanya sama Rasulullah, "Manhum ya Jibril?" Siapakah mereka wahai Jibril? Maka Nabi Muhammad bertanya seperti itu. Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membayar zakat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedikit pun menzaliminya." Ini kayak kita sekarang di sini. Kita banyak lihat orang. Kita lihat banyak orang yang nggak benar, yang nggak beriman sama Allah, sekalipun tunjuk dia munafik, tapi sampai sekarang Allah kasih adem ayem sama dia. Sebutlah dia orang-orang yang telah mengintimidasi ulama. Sebutlah dia orang-orang yang telah mengintimidasi rakyat. Sebutlah dia orang-orang yang menghalangi daripada ajarannya Allah. Sebutlah mereka orang-orang yang benci terhadap para alim ulama. Mereka hidupnya enak, adem, tapi mereka nggak sadar besok yaumil qiyamah dia orang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nggak sampai di sana, saudara, masih ada. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad berjalan lagi lalu melihat ada gerombolan orang-orang yang memotong lidahnya. Setelah dipotong lidahnya, nyambung kembali lidahnya. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Mana dia Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril?" Maka Rasulullah mengatakan seperti ini. Jibril berkata spontan, "Ya Rasulullah, sungguh mereka adalah orang-orang sebagai tokoh. Mereka orang-orang yang sering ceramah, sana sini ceramah, tapi dalam ceramahnya sering memfitnah orang lain. Dan apa yang disampaikannya tidak pernah diamalkan terhadap dirinya. Sehingga besok orang tersebut akan memotong lidahnya sendiri dengan gunting besi." Di kita sekarang, Masya Allah, banyak orang-orang begini. Di mimbar bicara, Masya Allah, hak bicara. Begitu datang orang ngasih amplop, bayangin, ngasih amplop buat ngejual iman, ngejual cinta buat Nabi Muhammad, merelakan rindunya selama ini dinantikan kepada Rasulullah hanya demi satu amplop. Makanya suka keluar sekarang yang disebut imanuhum bi amplop. Ada kayak begini di mimbar ngaku, saya pecinta dengan Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, saya pecinta para alim ulama, saya pecinta para habaib. Tapi di belakang mereka menusuk kita dari belakang. Tapi di belakang mereka ingkar kepada Allah. Tapi di belakang mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad yang mestinya dijaga, malah mereka telantarkan yang mestinya dia hindari, malah dia ambil sebagai pedoman. Ini kebiasaan. Nah, nanti dia miliki kiamat orang semacam ini orang yang pertama disiksa. Bahkan di dalam riwayat disebutkan orang yang pertama kali disiksa terlebih dahulu sebelum orang yang nyembah berhala disiksa. Karena dari semuanya orang yang bakal disiksa lebih utama adalah orang yang nyembah berhala. Tapi ada yang lebih dulu. Siapakah dia? Dia orang-orang yang sering mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan nabinya, mengatasnamakan ulamanya, tapi dia jual agamanya. Maka disebut munafik. Man yudharul Islam wa yudharul kufur. Hanya saja menunjukkan keislaman tapi hatinya kafir. Kalau saya tanya, jawab yang kencang zaman sekarang yang begini banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Subhanallah. Apa kita sudah lalai kepada Nabi Muhammad? Apa kita sudah lupa dengan jasa-jasa Nabi Muhammad? Apa kita sudah lupa dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad?
Apa kita sudah buta dengan apa yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad? Sekiranya bukan nggak tahu, tapi bukan pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngucap. Kalau saya tanya, coba jawab pakai akal sehat. Kalau saya tanya, antara Indonesia ini banyak provinsi, taruhlah kita ambil 2 provinsi antara di Jakarta dan di Jawa Barat. Kalau saya tanya, ada satu Habib yang paling dibenci saat ini, ada satu Habib yang paling ditakutin di saat ini. Kenapa ditakutin? Karena satu Habib ini dakwah dengan cara nahi munkar, dengan cara yang orang-orang sering tidak melakukan, dengan cara orang-orang yang tidak melakukan karena berat. Kalau saya tanya, Jakarta, semua Jakarta kira-kira semua senang nggak sama Habib Rizik? Jawab. Pasti nggak senang. Ada yang nggak senang loh. Satu Jawa Barat. Kalau saya tanya umat muslimnya saja, kita nggak mau non muslim, umat muslim di Jawa Barat masih ada yang nggak senang sama beliau. Banyak. Tapi kalau saya tanya antara Jakarta dan Jawa Barat, kalau saya sebut mereka orang-orang yang benci, yang mengaku umat Nabi, mereka tahu tidak bahwa Habib Muhammad Rizik ini adalah seorang cucunya Nabi besar Muhammad? Tahu nggak? Tahu mereka. Jangan jauh-jauh. Kita buka lembaran yang belum lama ini. Kita punya guru Al-Habib Bahar bin Ali bin Sufyan. Saat beliau disidang, dilaporkan mau dihakimi. Yang lucunya, yang ngelaporin ngaku kiai, geblek. Ngaku kiai. Nah, yang saya tanyakan, apa kamu sudah lupa dengan jasa Nabi? Apa kamu ini lupa dengan sebutan Nabi? Sebenarnya kamu nggak lupa, cuma kamu pura-pura lupa, pura-pura nggak dengar. Kenapa? Ya karena tadi disebutkan imanuhum bi amrohim. Ya, dikira nggak tahu kali ya. Gue juga punya alat canggih, bisa tahu hati orang ini kenapa. Kemudian setelah kejadian itu, Nabi Muhammad berjalan terus sampai Nabi Muhammad menemukan satu lagi peristiwa, yang dimana peristiwa ini melihat orang-orang berenang di sungai darah. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, "Man ya Jibril?" Siapakah ya Jibril? Nabi Muhammad berkata, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakan harta riba." Ada di sini yang suka makan riba? Ada enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Zaman sekarang orang banyak yang tahu riba, Pak, benar? Betul nggak? Semua orang tahu hukum riba. Tahu nggak? Tahu. Tapi kadang-kadang kalian nggak tertipu sama riba. Kadang-kadang yang tertipu yang dengan orang-orang yang bersikap lugu, bersikap lembut, ada janjian, ada deal-dealan. Contoh, duit 1 triliun, penjarain itu satu Habib. Ada nggak yang begini? Ada nggak yang begini? Jawab. Riba nggak dimakan, tapi begini dimakan. Kalau saya tanya ini harta haram apa halal? Haram apa halal? Riba dilewati, haram masih dijalanin. Sedangkan riba masih judulnya haram juga. Haram. Riba nggak dilakuin. Yang haram masih dilakuin. Berarti sama aja. Kemudian setelah kejadian itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Setelah sampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad naik ke atas langit lalu berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbincang-bincang, Nabi Muhammad bawa oleh-oleh buat kita. Bawa oleh-oleh. Kira-kira ini ibu, bu, suaranya nggak muncul, bu. Ini kayaknya bukan ibu yang hadir, ini neng-neng ini. Ini bukan ibu-ibu, neng-neng nih. Soalnya ibu-ibunya nggak nyangkut dipanggil. Bu, kalau bapaknya atau suaminya pergi misalkan ke Jakarta, ibu dibawain oleh-oleh, senang apa enggak, bu? Senang apa enggak? Senang. Sekarang saya tanya lagi, Pak. Pak? Ya. Oh, lo sudah? Ada. Pak, kalau seumpama istri Bapak jalan ke Jakarta, Pak, terus bawa oleh-oleh, pulang ke rumah, kira-kira senang nggak? Enggak. Senang nggak? Enggak. Senang. Nah sekarang saya balikin tanya sama ibu. Ibu misalkan boleh oleh buat suaminya, lalu di rumah si suami nggak menerima oleh-oleh dari ibu dengan baik, marah apa enggak, bu? Marah apa enggak? Bapak, saya tanya bapak-bapak, bapak pulang dari Jakarta bawa oleh-oleh, terus ngasih oleh-oleh ke istri, terus gak diterima dengan baik dengan istri tanpa akhlak, kira-kira yang jadi suami marah apa enggak? Jawab yang keras, marah apa enggak? Nah sekarang bagaimana Nabi Muhammad membawa oleh-oleh dari Sidratul Muntaha, hasil jumpanya dengan Allah, yaitu oleh-oleh berbentuk dengan sholat, sedangkan kita telantarkan sholat. Kira-kira Nabi Muhammad marah apa enggak? Marah apa enggak? Sekarang kalau Nabi marah, antum mau cari ridho dari mana? Kalau Nabi sudah marah, dikunci semua. Kalau Nabi sudah marah, dikunci semua ridho. Karena cara cepat mendapatkan cinta atau ridhonya Allah adalah dengan mencintai Nabi besar Muhammad. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, maka cintailah aku, fattabi'uni. Cintai aku. Siapa aku? Ini adalah Rasulullah. Kalau mereka sudah cinta kepadamu, wa yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta kepadanya, dapat hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah kita mudah-mudahan di sini menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita berada sekarang di 2 titik bulan mulia. Sebelumnya kita sudah lalui bulan Maulid, bulan peringatan kelahirannya baginda Sayyiduna Muhammad. Lalu sekarang kita mau masuk ke bulan yang sangat agung, yang diantara nama bulan tersebut adalah Syahrul Furqan, yaitu adalah bulan Al-Quran. Alhamdulillah kita mau masuk bulan Al-Quran, tapi ada satu kesedihan yang kita tampung saat ini. Kita mau masuk bulan yang mulia yang disebut Syahrul Furqan, bulannya Al-Quran. Sedangkan di waktu ini, di tahun ini, ada kelompok orang-orang yang menghinakan Al-Quran. Gimana tulisannya? Gimana tulisannya? Ada yang menghina Al-Quran, masa kita mau diam? Mau diam? Saya tanya, mau diam? Coba jawab yang keras. Kalau ada orang yang hina Al-Quran, apa kita sikapi dengan diam? Diam apa lawan? Diam apa lawan? Biarkan atau biasakan? Kalau kita merasa Al-Quran ini pedoman kita, kalau kita merasa Al-Quran ini panutan kita, yang menyatukan kita, kalau merasa Al-Quran ini kitab Allah yang paling mulia, yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, maka siapapun, sekalipun pejabat, sekalipun presiden, siapapun, dimanapun, jika menghina Al-Quran, maka darah yang bakal jadi taruhannya, saudara.
kira Anda penentang petenteng bawa senjata kita takut? Enggak, kita nggak takut. Maka dari itu kita sampaikan hari ini, malam hari ini kita sampaikan kepada aparatur pemerintah kita. Yuk kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang, bubarkan sekalian bubarkan grup Swedia. Bubarkan kalau perlu Swedia dan Denmark. Putuskan sebuah pekerjaan yang satu paut dengan Indonesia. Gak pantas kita pertahankan pekerjaan dengan penista agama, betul. Gak pantas kita pertahankan usaha kita dengan penista Al-Quran, betul. Karena Al-Quran pedoman kita. Semua sejarah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah imam kita yang besok ditanya di alam kubur. Adalah salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau sekarang orang bilang takut, enggak, kita nggak takut. Mau musuhnya siapa nggak takut. Karena kita ditugaskan Allah Subhanahu Wa Taala berjuang dengan ikhlas, berjuang dengan benar. Nggak cari menang itu urusan Allah. Yang menjadikan tugas kita adalah berjuang di jalan Allah. Bela yang hak itu hak, bela yang batil itu batil. Jangan dibiarkan. Al-Quran dihina, dibiarkan. Ulama dihina, dibiarkan. Terus juga yang sampai sekarang belum selesai, kasus mengenai KM50. Masih ingat KM50? Masih ingat KM50 yang menimpa 6 laskar syuhada imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Husain Indonesia? Masih ingat? Sekarang kalau saya tanya, ini permasalahan bagaimana? Permasalahan bagaimana sampai sekarang nggak diusut tuntas? Coba buka mata kita baik-baik. Coba buka mata kita baik-baik. Satu orang dibunuh, sebuah media sohor menyorotkan ke satu orang ini. Betul. Tapi pas ada 6 laskar, 6 nyawa dibunuh dengan keji, dibantai dengan sadis. Pertanyaannya, 1000 media kemana saat itu? Sedangkan satu orang mati kocar kacir. Sebutlah kita ada satu, yaitu Sambo. Ini ada Kapolsek di sini, apa Wakapolsek di sini. Saya sebutkan semua, saya tunjuk polisi-polisi. Kalau saya ketemu, saya tunjuk semua polisi-polisi. Biar Sambo ini atasan kamu. Hari ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka coba orang-orang yang tidak pantas kita aku saudara kita. Karena mereka adalah musuh dalam selimut kita yang perlu kita binasakan, betul. Karena mereka musuh-musuh yang sering gampang mencari muka di hadapan publik, betul. Yang sering mengklaim ulama-ulama kita sebagai penjahat, betul. Tidak pantas kita biarkan. Berarti kalau saya tanya semua yang ada di sini, yang begini-begini harus kita perangi apa kita biarkan? Harus diperangi, harus dibiarkan. Naudzubillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, di akhir zaman ini, tepatnya di jam ini, saya menyampaikan di sini, bukan hanya masalah KM50, bukan hanya soal ulama. Sekarang masuk ke ranah Al-Quran. Al-Quran kita dihina. Al-Quran kita dihina gak cukup. Sebelumnya Nabi Muhammad dihina. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, di dalam surat Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ya ayyuhan nabiyyu jahilil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim jahannamu wa ma'wahum bi'sal masir. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah, angkat pedangmu, angkat pedangmu, lawanlah, binasakanlah antara orang kafir dan orang munafik. Karena sesungguhnya mereka akan dikembalikan ke tempat yang sangat buruk, yaitu neraka jahanam. Jadi kita bilang perang ini bukan berarti kita gak punya dalil, enggak. Kalau orang bilang perjuangan ini disebut teroris, berarti sama saja menghapuskan ayat Allah. Kalau kita sebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu salah. Berarti
saja kita menghapuskan ayatnya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Dan sekarang ditafsirkan lagi oleh para alim ulama, ayat ini turun kalau sudah dilihat Islam direndahkan, ulama dihinakan, Nabi Muhammad dihinakan, agama disengsarakan, maka saat itu kata ulama tafsir, angkat perang kalian karena Allah telah memberikan abad-abad perang. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini Allah yang menyampaikan, saudara. Bukan kita yang menyampaikan. Panggilan perjuangan itu langsung dari Allah Ta'ala. Dan panggilan orang yang berjuang mutlak Allah yang memilih. Dan panggilan orang-orang yang berjuang adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagi orang yang telah berjuang, maka apa yang diharapkan semua mereka akan dapatkan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis 6 keutamaan orang yang mati syahid. 6 keutamaan orang yang mati syahid. Yang pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sejak awal kematiannya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan perlihatkan tempat duduknya di surga. Yang ketiga, Allah akan menjaga dia dari azab kubur. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dari rasa takutnya saat dibangkitkan dari alam kubur. Yang kelima, Allah Ta'ala akan memberikan mahkota kemuliaan, yang dimana di mahkota tersebut beberapa ribuan permatanya. Jikalau satu permatanya dilihatkan, maka lebih mulia dari dunia dan seisinya. Yang keenam ada 2 isi. Yang pertama, dia akan dikawinkan dengan 72 bidadari di surga. Dan terus diberikan hak untuk memberikan syafaat terhadap 70 anggota keluarganya. Subhanallah. Lihat orang-orang yang mati syahid, 6 keutamaan ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Nabi yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Ibnu Majah, 6 keutamaan ini menjadikan coreng, menandakan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang semangat mengobarkan api perjuangan, dialah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sampaikan kepada mereka yang masih penasaran, yang masih sampai sekarang menghinakan agama kita, menghinakan ulama kita, menistakan Al-Quran kita. Kita sampaikan kepada mereka, kalau perang, siapkan tempatnya, siapkan waktunya. Kami umat Islam tidak akan pernah mundur, walaupun satu langkah. Saudara-saudara, ayo angkat tangannya semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan takut, kita nggak takut, saudara. Mati sudah ditentukan kapan kita mati. Tapi kita memilih mati tidak dengan cara mengenaskan, saudara. Kita pilih mati yang paling mulia, yaitu mati syahid, gugur di medannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.